Reporter Raja Wali, Time STV Redo melaporkan dari Surabaya. Seorang berprofesi pengacara senior Surabaya, Recep Muhammad Yasin dikeroyok. 10-15 orang diduga debt collector pada Senin 13 Januari malam. Menurut pria yang akrab disapa Gus Yasin tersebut, saat itu dirinya hendak berangkat sholat Isya di Masjid Rudhotul Falah Gria Kebraan Selataga. Namun sebelum itu, ia mampir di sebuah rumah makan untuk beli makanan capcaya. Biasanya saya pesan dulu makanan terus saya tinggal ke masjid. Pulangnya dari masjid, baru saya ambil pesanan teh. Tapi pada saat itu saya melihat ada banyak pria berkulit hitam yang mendatangi lokasi rumah makan tersebut. Cerita Gus Yasin. Kata Gus Yasin, pria bertampang sangar itu berjumlah sekitar 15 orang dan hendak menagih utang kepada pemilik rumah makannya. Sempat terjadi cekcok antara nasabah dan para debt collector. Yang saya tahu mereka hendak menagih utang. Pemilik rumah makan punya tagihan kartu kreditnya. Kebetulan saya ada di sana mau pesan makan untuk berbuka puasa. Dan saya berusaha untuk meredakan suasana. Sayangnya mereka tidak terima. Saya sudah bilang kalau saya pengacara. Tapi sepertinya mereka tidak mau tahu. Tambah ketua harian pergerakan penganut Titjah Nadliyah PPKE. Ini. Selang berikutnya mulai terjadi gesekan dan tarik-menarikan. Gus Yasin yang berusaha melerai malah dikeroyok para debt collector. Tiba-tiba saya dipitin dan dipukul di bagian kepala. Dikeroyok ramai-ramai. Saya berusaha melawan, tapi sebatas bertahan. Kepala saya bagian tengkuk dipukuli. Perut saya ditendang, diinjak. Bahkan setelah saya terjatuh, mereka sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan, ujarnya. Mirisnya, lanjut Gus Yasin, saat pengeroyokan itu terjadi ada 5 anggota polisi dari Polsek Karampilang dan beberapa warga setempat yang 1 jam sebelumnya sudah ada di tempat kejadian. Ada 5 anggota polisi tapi tak bisa berbuat apa-apa saat saya dikeroyok. Mereka memang berusaha melerai tapi saya tetap dihajar. Beramai-ramai, tandas Gus Yasin. Atas kejadian itu, Gus Yasin langsung dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk melaporkan tindak penganiayaan tersebut. Saat bercerita pada awak media, Gus Yasin terdengar kesakitan. Saya sudah tidak kuat. Kepala saya pusing seperti mau pingsan. Mereka mukul kepada saya berkali-kali. Ini mau ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan visum. Ini masih menunggu suratnya dari Polrestabes dan nunggu dijemput anak. Keluh Gus Yasin yang diketahui kemudian dalam keadaan tidak sadar. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Asyar SM, anak Gus Yasin bahwa ayahnya dalam keadaan tidak di kantor Polrestabes Surabaya. Ketika melapor ke Polrestabes Surabaya, bapak saya muntah-muntah dan kemudian pingsan di Polresta Surabaya. Beliau dibawa dengan ambulans ke Rumkit Pelabuhan dan hasil pemeriksaan sementara bapak saya didiagnosa gegar otak ringan. Kata Asyar sembari meminta doa kesembuhan untuk ayahnya. Redaksi Peter Siagian.